Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sehat? Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Dela Rahayu. Delia Rahayu. Vicky Gunawan. Ferdi Kurniawan. Henry Adel Kusmel. Hayatul Zaki Mahabatul. Goib. Kemana? Sakit. Sakit. Oh, sejak kapan? Seterasi Ustaz. Tadi pagi siapa yang sholat subuh berjamaah? Dia sholat subuh berjamaah. Biar Ustaz, siapa pagi tadi siapa yang sholat subuh? Kalau yang tidak sholat, atau kalau tidak sholat udah jangan tunjuk tangan. Kalau tidak sholat, bukan tidak punya agama. Kalau tidak sholat tobat. Tobatnya bagaimana caranya? Nanti bayar sholatnya. Harus diganti 2 kali sana. Jangan. Bukan jamaah. Namanya apa? Pokok. Kodo ya. Lupa. Iya, kalau misalnya antum tobatnya umur 40 tahun. Umur 40 tahun berapa rakaat yang antum harus ganti kan? 40.000. Iya. Kurang-kurangnya sholat wajib tuh aman kan? Oke. Pada bab 3 ini kita akan belajar tentang apa ini? Apa guys? Baca guys. Berbakti kepada Enggak. Yang di atas. Birrul walidain. Birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Birrul walidain itu apa? Apa? Berbakti kepada orang tua Ustaz. Berbakti. Oke. Mau nonton? Kenapa kita harus berbakti? Kata-kata baik, jawaban singkat saja, jawaban singkat untuk orang bodoh saja. Karena kita dilahirkan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti masing-masing akan Ustaz minta jawaban perwakilan dari masing-masing kelompok. 1, 2, sini. Tunggu sini. 1, 2, 3, 4. Diskusikan 5 menit. Kedua, pertanyaan kedua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kedua. Pertanyaan pertama, coba bacakan pertanyaannya, damai. Siapa itu orang tua? Jawaban kelompok 1. Yaitu orang yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita dari kecil sampai besar. Oh no. Dua. Iya sama. Sama saja. Ada dia Kak? Sama. Ada Kak? Oh beda kan? Orang tua melahirkan. Ustaz tanya. Kalau ayah orang tua tidak? Iya. Melahirkan atau tidak? Iya. Salah. Tidak apa-apa kan? Nah, apa itu orang tua? Jawaban dari kami dari kelompok 2, orang tua yaitu orang yang sudah melahirkan kita, mengasuh dan mendidik kita, tidak hanya di rumah dimanapun itu berada. Oke. Bersama. Betul. Kelompok 3. Orang yang terus melahirkan mendidik. Ustaz tanya. Ada
ada orang melahirkan. Lalu setelah ia melahirkan, dia letakkan anaknya di tepi jalan. Ustaz tanya, itu orang tua atau tidak? Iya. Orang tua atau tidak? Tidak. Orang Apakah kalau dia ayah ada laki-laki, maaf, dia menzinai, menzinai seorang perempuan, lalu setelah itu dia pergi lagi, nak kenal, karena banyak ya, lalu perempuan ini melahirkan, lalu dirawat. Ustaz tanya, yang menzinainya ini orang tuanya atau tidak? Orang tua. Pertanyaannya tidak, Ustaz. kira-kira apa definisi orang tua? Orang tua itu. Orang tua itu Ada lagi kita. dia tidak. Betul kan? Pertanyaan kedua apa tadi? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua adalah yang surga. Yang kedua, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Oke. Kedua, Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya agar kita mau berbakti kepada kedua orang tua. pendapat kedua karena perintah Allah. Oke. Kelompok tiga, Karena orang tua telah berjasa dari kita kecil hingga kita dewasa yang telah mendidik kita. karena seperti orang tua yang tadi tidak berjasa dari kecil sampai besar. Tapi setidaknya dia telah melahirkan kita, Ustaz. Melahirkan khusus saya. Iya. Kelompok empat. Karena ridho Allah tergantung pada ridho Allah tergantung pada apa? Intinya ridho Allah tergantung ridho. Kenapa pertanyaan ketiga? Apa kira-kira alasan seorang berkata kepada orang tuanya? Yaitu Yang pertama, karena pergaulan bebas dan kurang dididik. kurang terdidik. Orang yang durhaka itu kurang terdidik. Iya. Penyebabnya bisa jadi karena kesalahan orang tua dalam mendidik. Kesalahan orang tua dalam mendidik bisa atau tidak? Bisa. Terkadang kedurhakaan anak itu gara-gara kita dulu ketika jadi anak juga durhaka. Makanya antum kalau supaya tidak ingin anak antum durhaka, maka berbuat baik kepada orang tua. Lihat. Ketiga, Salah didikan, kurangnya kasih sayang dan perhatian, merasa paling benar, teman dan lingkungan yang buruk. Oke. Ini enggak ya, kami ya, sorry. Google lihat. Enggak. Pendidikan yang tidak baik, Pendidikan tidak baik. teman dan lingkungan buruk, dan selalu mengerjakan anak-anaknya. Ya, meski Ada tambahan? Kira-kira kenapa? Salah pergaulan. Tempat akhirnya anaknya ini melaporkan orang tuanya ke polisi. Melaporkan orang tuanya ke polisi. Dan akhirnya pengadilan lah. Pengacaranya anak ketiga yang menuntut anak kedua. Anaknya bersekongkol untuk menjatuhkan orang tuanya. Anak bisa menjebloskan orang tuanya ke penjara atau ke pengadilan gara-gara ingin memiliki harta orang tua. Banyak saja. Kemarin juga saya nonton video di Instagram, tapi videonya itu diblokir. Diblokirnya harus kita klik dulu see no. Ingin melihatnya ya, gitu kan? Karena disensor gitu. Ternyata ada video anak kecil yang orang tuanya sedang jemut dan astagfirullah. Dia orang tuanya menjemut, jemut pakaian, lalu datang ya kan neneknya, karena saking nakalnya tendangnya. Lalu orang tua neneknya itu selesai menjemut, lalu dia di belakang gitu. Lari dia. Tak apa. habis tuh Habis videonya. Karena sudah masuk ke dalam rumah. Artinya apa? Ada anak-anak kurang ajar seperti itu. Dan tidak 1, 2, 3, 4, 5. banyak. Sudah berapa? Oke, makanya itulah tujuan kita mempelajari pelajaran. Balik kanan dulu. Baru sudah pendek. Coba baca yang pertama, guys. 3.1
mengamalkan hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berarti pelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini 4 ini. Bagaimana kita mengamalkan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kasus banyak. Tidak mungkin tidak bisa jadi itu mungkin datang pada kita nanti. Kepada orang tua. Membiasakan diri berperilaku tanggung jawab dan santun kepada kedua orang tua. Lalu menganalisis hadis-hadis. Ini kita nanti baca hadis. Baik, silakan duduk. Siapa yang mau baca? An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhima anfuhu summa radhima anfuhu summa radhima anfuhu qila man ya Rasulullah. Siapa bisa mengartikan? Dari Hurairah. Siapa yang An Abi Hurairah qala apa dia? Qala apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah meninggal orang tuanya. Ada yang kita doakan untuk saudara kita. Allahumma ighfir lahu. Yang perlu kita pahami adalah tentang 3 ini. Pengertian berbakti kepada orang tua, sebab-sebab seorang berbakti kepada orang tua, sudah tadi. Lalu amalan-amalan yang menunjukkan bakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan terakhir. Coba baca pertanyaannya, Vigo. Seorang anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya kafir. Apa hukum anak itu? Apakah kita tetap harus berbakti kepada orang tua yang kafir? Harus. Siapa mengatakan tidak? Harus. Apakah harus? Orang tuanya kafir, apakah harus berbakti? Enggak. Tidak? Harus. Kita ambil hal yang positif saja. Selagi orang tua tidak menyuruh kepada kejahatan, maka ikuti. Tapi kalau orang tua, kalau tidak pindah engkau dari agama engkau Islam, kata orang tua kita, saya akan bunuh diri. Kecil orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Kalau orang tua itu mengatakan pulang nak, pulang. Pulang. Oke, terima kasih. Besok kita belajar itu lagi, tapi hadis yang lain. Oke. Ustaz akan kirim tugas-tugasnya. Ada soal-soal sedikit nanti. Soal-soal nanti di LKPD, lembar kerja siswa. Lalu ada soal-soal nanti bisa kirimkan ke e-learning ya. Oke, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah siapapun kita, apapun alasannya, siapapun orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita, wajib berbakti kepada. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Banyak maaf. Jangan lupa sering-sering doa dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.